Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembahasan kita. Kali ini akan membahas tentang biografi Imam Muslim. Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim, dilahirkan pada tahun 206 Hijriah, dan meninggal dunia pada sore hari Ahad, bulan Rojab tahun 261 Hijriah, dan dikuburkan di Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Sahih Bukhari. Kedua kitab hadis sahih ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, biasa disebut dengan As-Sahihain. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut Asy-Syaikhani atau Asy-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua, yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhrajahu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 Hijriah. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Mas Abu Zar. Di Mesir berguru kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain. Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 Hijriah, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. Dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zili, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zili. Muslim dalam sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zili padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal ia pun sebagai gurunya. Tampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rojab 261 Hijriah, tanggal 5 Mei tahun 875 Masehi, dalam usia 55 tahun.
Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya Al-Jami As-Sahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis, Kitab Al-Asma wal Kuna, Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Akran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hambal, Kitab Al-Intifa, Bi'uhu bis Siba, Kitab Al-Muhadramin, Kitab Man Laisa Lahu Ila Rawin Wahid, Kitab Auladis Sahabah, Kitab Auhamil Muhadisin. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim, antara lain, karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis muwanan, agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tatlis. Al-Bukhari mentakhrij hadis yang diterima para perawi siqot derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Muslim lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Di samping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Sahih Muslim beralasan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber pada masa kehidupan guru-gurunya. Ia juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Imam Bukhari lakukan. Dan sejumlah alasan lainnya. Namun prinsipnya, tidak semua Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim, antara lain, karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis muwanan, agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tatlis. Al-Bukhari mentakhrij hadis yang diterima para perawi siqot derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Muslim lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Di samping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Sahih Muslim beralasan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber pada masa kehidupan guru-gurunya. Ia juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan. Dan sejumlah alasan lainnya. Namun prinsipnya, tidak semua hadis Bukhari lebih sahih ketimbang hadis Muslim dan sebaliknya. Hanya pada umumnya kesahihan hadis riwayat Bukhari itu lebih tinggi daripada kesahihan hadis dalam Sahih Muslim, lebih tinggi daripada kesahihan hadis dalam Sahih Muslim.
Demikianlah biografi Imam Muslim. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar mereka tidak ketinggalan info seputar biografi Imam Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.